diskusikan lebih lanjut karena banyak kekurangan di situ ya, termasuk tadi kenapa nggak ada data RPBPI dan lain-lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bambang. Untuk selanjutnya ada dari kelompok 3 yang akan membahas dari presentasi yang telah disampaikan oleh Pak Bambang. Ya, silakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya perkenalkan, nama saya Meti dari kelompok 3 yang saya bertanggung jawab untuk membahas permasalahan BUK ini. Pada dasarnya saya juga sependapat dengan Pak Bambang. Saya mengalami ketidaktahuan bahwa bahkan itu merupakan tanda tanya besar ya. Kemarin saya juga sudah bertanya ke sana, tapi kok saya maksudnya belum dong gitu yang dimaksudkan orangnya. Memang mungkin kalau kita perusahaan swasta banyak sekali mungkin yang perlu disembunyikan. Saya kemarin juga tanya tentang audit dari dinas, apakah ada atau semacam itu juga jawabannya mengambang gitu. Saya sangat setuju untuk masalah perkayuan ini, industri perkayuan itu tidak hanya jual beli dan hanya masalah pemasaran saja, tetapi sah tidaknya asal kayu, meskipun itu berasal dari kayu rakyat. Toh meskipun kayu rakyat, kita juga harus berperan kan dalam penghijauan. Kan luas hutan alam kita mungkin untuk apalagi di Pulau Jawa tidak semua sampai dengan yang disyaratkan, yaitu 30%. Jadi kayu rakyat pun ini harus mendukung kelestarian hutan, meskipun pada dasarnya itu adalah tanah hak milik masyarakat gitu. Tapi setidaknya berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Mengenai dokumen-dokumen yang kemarin saya cermati di perusahaan, saya pikir dokumen-dokumen yang diberikan kepada kita itu memang tidak lengkap. Tidak ada alur yang dan tidak ada pemutakhiran, maksud saya. Mulai dari akte yang diberikan sejarah perusahaan tahun 88 tapi aktenya tahun 2001, kemudian IUI dan macam-macam lah, itu saya rasa tidak runut. Jadi banyak menurut mungkin memang tidak diberikan kepada kita atau memang tidak ada, kita juga, dan saya pun tidak menguasai hal itu. Yang kemudian kalau saya pikir-pikir, kalau misalkan kemarin ada LMKO, kita diberi laporan mutasi kayu olahan, itu kita cuma diberi rekapnya saja. Kita nggak bisa seharusnya melihat dari rekap itu, karena kita tidak bakal bisa tahu itu maksudnya neraca dalam LMKO itu seimbang atau enggak. Kan di situ ada persediaan awal, kemudian faktur masuk, SKU masuk, terus proses produksi, kemudian sampai persediaan akhir kan. Jadi key-in sama dengan key-out plus apa, kita nggak tahu. Hasilnya pun tidak sama, tidak satu-satuan. Jadi kalau misalkan kayu gergajian itu meter kubik misalkan, tapi hasilnya nanti berapa lembar plywood berapa. Jadi kita nggak bisa menilai bahwa itu adalah suatu keseimbangan. Jadi kalau kita bisa melihat kalau misalkan awal sama dengan akhir plus limbah, di situ limbahnya di mana? Kita bisa nggak melihat itu akhir tanpa ada? Maksudnya gini, misalkan SKU-nya benar 5.000, misalkan 5.000 kubik, tapi jadinya 3.000 lembar plywood. 3.000 lembar plywood itu apa benar dari 5.000 meter kubik? Kan kita tidak tahu. Bisa jadi itu dari 6.000 meter kubik ya, 1.000 dari mana? Kayak gitu kan.
Jadi kalau kita dari dokumen-dokumen kemarin itu kita masih belum bisa melihat bahwa sumber bahan baku itu sah atau tidak, yaitu yang perlu kita cermati bersama. Seperti saya singgung tadi, kapasitas terpasang dan hasil itu tidak satu-satuan. Jadi saya bingung juga itu kemarin. Kapasitas terpasangnya misalkan berapa meter kubik sehari dapat sekian lembar plywood, sekian apa gitu. Itu juga merupakan kebingungan dari saya. Yang kemudian yang saya dengarkan itu tadi banyak hal yang disembunyikan ya, karena mungkin kita orang luar, kayak misalkan dari faktor dokumen. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami, kelompok 3, kelompok terakhir ini ya. Sebelum kami mempresentasikan apa yang telah kami lakukan di lapangan kemarin, mungkin akan kami perkenalkan satu persatu anggota dari kelompok kami. Yang pertama dimulai dari Ibu Ketua kami, yaitu Ibu Meti Karwati dari BPD Sampean. Kemudian selanjutnya adalah Ibu Indri PW Siahaan dari BPD Wambuse Ulah. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah Ibu Cici Madusari dari BPTH Bali Nusra. Kemudian yang terakhir ya, selanjutnya adalah Ibu Laila Fahriati dari BPD Musi dan adik kecilnya. Kemudian yang terakhir adalah saya sebagai moderator, yaitu Dewi Sneni Masito dari BPD Batu Nusa Cerucu. Untuk selanjutnya kami yang pertama kali adalah akan mempresentasikan pada bidang banologi, yaitu tentang inventarisasi sosial budaya di Dusun Tenggilis Wetan, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, yang akan disampaikan oleh Ibu Cici Madusari. Kemudian yang kedua, materi kedua tentang bidang BPDS yang akan disampaikan oleh Ibu Laila Fahriati tentang evaluasi kegiatan RHL dan pengembangan sentra HBK unggulan di Desa Jerang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Untuk yang pertama kali yang akan menyatakan materi adalah Ibu Cici Madusari. Kepada Ibu Cici kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang semuanya. Semoga sudah segar karena sudah coffee break ya. Baik, langsung saja di sini. Latar belakang dari kegiatan inventarisasi sosial budaya ini adalah salah satu masalah yang dihadapi pemerintah itu adalah rendahnya hasil hutan non kayu, di mana potensi ini rendah karena belum berkembang secara optimal. Jadi belum dikembangkan secara optimal oleh masyarakat, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan itu masih rendah. Kemudian yang ketiga adalah hasil inventarisasi sosial budaya ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah sebagai bahan perumusan dan pengelolaan kebijakan kehutanan, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah mendapatkan informasi tentang perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di dalam dan sekitar hutan, kemudian mengidentifikasi permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya, dan mengetahui sejauh mana peran serta masyarakat terhadap kelestarian hutan dan lingkungan sekitarnya. Ruang lingkup dari kegiatan ini adalah di Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Kemarin kami mendatangi di Dusun Tunggilis Wetan yang berada di petanya Mbak Kena. Ya, bisa saya tunjukkan lokasi Desa Ciputri itu ada di
Jadi dari ujung yang di situ kemudian sampai ke ujung yang paling belakang di kawasan hutan di bagian belakang. Nah, kemarin kita mendatangi daerah Tunggilis Wetan itu adalah di sebelah kanan. Jadi di bagian itu, di dekat jalan raya, Mbak Ella. Kebetulan di ini bagian atas itu merupakan desa Ciherang, kemudian bagian selatannya desa Galudra, kemudian sebelah barat itu merupakan kawasan Taman Nasional. Jadi yang kawasan Taman Nasional itu merupakan daerah di situ. Sedangkan penelitian kita kemarin datangnya ke di dusunnya yang sebelah di timur. Ya, kemudian kependudukan di desa Ciputri ini berjumlah 11.058 jiwa yang terdiri dari 2.843 KK, di mana laki-lakinya 5.600 dan perempuannya 5.400, jadi sebanding. Kemudian klasifikasi penduduk menurut mata pencahariannya, sebagian besar merupakan petani dan buruh tani, sedangkan yang lain ada yang menjadi PNS, pengrajin industri rumah tangga, pedagang, peternak, dan lain sebagainya. Tingkat pendidikan di daerah desa Ciputri ini sebagian besar merupakan tamatan SD, karena sarana pendidikan yang ada di sana itu memang terbatas ya, jadi memang SMP itu baru saja dibangun di sana, sehingga mungkin penduduk jadi untuk sekolah itu mungkin karena lokasinya yang jauh, jadi mereka mungkin akan banyak yang tamatan SD. Untuk agama dan kepercayaan di desa Ciputri ini sebagian besar merupakan beragama Islam. Nah, untuk budaya di desa Ciputri ini sendiri kan terdiri dari empat kedusunan ya. Ada dusun Sarongge yang kemarin kita datangi untuk lapangan PHKA. Kemudian ada dusun Cijedil di sebelah bagian utara, dusun Tunggilis Wetan, dan satu lagi ada dusun yang lain. Nah, dari beberapa dusun ini terbagi menjadi 9 RW. Dan ke-9 RW ini dibagi lagi menjadi ke-35 RT. Di beberapa RW, mungkin di daerah yang di... Iya, terima kasih. Saya tidak bertanya, tetapi saya meluruskan tadi pembahasan saya. Saya tidak bilang bahwa perusahaan PT Injakayu itu tidak turut serta dalam pelestarian lingkungan. Kemarin saya juga sempat menanyakan kepada PT Injakayu, meskipun itu kayu rakyat, tapi ada nggak kontribusi terhadap kelestarian hutan? Dia bilang seperti ini. Katanya ada, meskipun kita nggak tahu bukti-buktinya ya. Dia mempunyai kemitraan dengan masyarakat di Kabupaten Tulungagung dengan menanam kayu sengon 800 hektar. Dan kita tidak tahu jenis kemitraannya seperti apa. Yang kemudian kedua, dia juga membagikan bibit-bibit